Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Fatansyah, NBI 11520000107. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai variabel penelitian untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Metode Penelitian Sosial kelas R. Langsung saja kita lanjutkan kepada pembahasan kita mengenai variabel penelitian. Jika berbicara mengenai variabel penelitian, kata variabel ini hanya akan ada pada penelitian kuantitatif. Mengapa demikian? Karena melalui variabel-variabel inilah dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu peristiwa yang ada di dalam penelitian. Kemudian, apa arti sebenarnya dari variabel penelitian? Variabel penelitian merupakan besaran yang dapat mempengaruhi suatu peristiwa atau hasil penelitian. Adanya variabel penelitian ini memudahkan analisis terhadap suatu masalah. Kemudian, di dalam variabel sendiri ada beberapa macam, yakni ada 5 macam variabel. Yang pertama ada variabel X atau variabel independen. Kemudian yang kedua ada variabel Y atau variabel dependen. Yang ketiga ada variabel M atau variabel moderating. Kemudian yang keempat ada variabel Z atau variabel intervening. Dan kemudian yang terakhir ada variabel kontrol. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari variabel yang pertama, yaitu variabel X atau variabel independen. Variabel X atau variabel independen merupakan suatu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen atau terikat, sehingga harus ada faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, dan dipilih peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi. Jadi, variabel independen ini merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain, atau disebut juga sebagai variabel yang bebas. Bebas di sini artinya variabel ini memang bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Jadi dia memang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi variabel yang lain. Kemudian ada variabel yang kedua, yaitu variabel Y atau variabel dependen. Disebut dependen karena sifatnya dia bergantung pada variabel-variabel independen. Variabel dependen adalah apa yang diukur di dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ilmiah tidak dapat memiliki variabel dependen tanpa adanya variabel independen. Jadi sifatnya variabel dependen ini dia bergantung pada siapa? Bergantung pada variabel independen. Jadi tidak akan mungkin ada variabel dependen jika tidak ada variabel independen. Mari kita lihat pada contoh judul penelitian berikut. Pengaruh penggunaan media sosial terhadap peningkatan penjualan PT Karisma Sejahtera. Jadi di sini mana yang variabel independen? Penggunaan media sosial dijadikan sebagai variabel independennya karena dia adalah variabel yang harus diukur sehingga mampu menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi. Dan dalam variabel independen ini yaitu penggunaan media sosial. Pada variabel independen ini dapat mempengaruhi variabel lain, yaitu variabel dependen. Di mana variabel dependennya? Variabel dependennya ada pada peningkatan penjualan. Jadi di sini penggunaan media sosial
penggunaan media sosial ini yang diukur, sehingga nanti dapat menimbulkan apa terhadap peningkatan penjualan. Jadi yang diukur adalah penggunaan media sosialnya. Jika dari penggunaan media sosial itu mampu mempengaruhi peningkatan penjualan, artinya variabel independen ini bersifat mempengaruhi variabel yang lain, yaitu variabel dependen, sehingga dia dapat meningkatkan penjualan pada PT Karisma Sejahtera ini. Jadi hipotesisnya terdapat pengaruh pada penggunaan media sosial terhadap peningkatan penjualan di PT Karisma Sejahtera. Kemudian kita lanjut ke variabel yang ketiga, yaitu variabel moderating. Apa itu variabel moderating? Variabel moderating merupakan suatu variabel yang memperkuat atau melemahkan hubungan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel moderating ini letaknya ada di tengah-tengah di antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi letaknya ada di tengah. Contoh variabel moderating ada pada judul penelitian berikut. Pengaruh motivasi belajar dan lingkungan terhadap prestasi mahasiswa. Dapat dilihat bahwa motivasi belajar di sini berperan sebagai variabel independen dan lingkungan berperan sebagai variabel dependennya. Kemudian prestasi mahasiswa adalah variabel moderatingnya. Jadi, kalau ada motivasi belajar, pasti prestasi bisa meningkat. Dan jika lingkungannya baik, maka prestasi juga akan jadi baik. Tetapi, kalau lingkungannya buruk, bisa jadi motivasi dan prestasi menjadi buruk atau melemah. Kemudian variabel yang berikutnya ada variabel intervening. Apa sih variabel intervening itu? Variabel intervening merupakan suatu variabel yang mempengaruhi hubungan antara independen dengan dependen, tetapi hubungannya tidak langsung. Variabel intervening ini juga dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antar variabel, sama seperti variabel moderator, tetapi tidak dapat diukur dan diamati. Variabel ini terletak di antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi tidak dapat langsung terpengaruh oleh variabel independen. Contoh dari variabel intervening ada pada judul penelitian berikut, seperti pengaruh jumlah uang bulanan yang diberikan oleh orang tua terhadap gaya hidup mahasiswa dan akan berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Di mana letak variabel independennya? Letak variabel independennya ada pada jumlah uang bulanan. Kemudian, gaya hidup mahasiswa dijadikan sebagai variabel interveningnya, dan IPK mahasiswa dijadikan sebagai variabel dependennya. Jadi, di sini yang dihitung ada, yang bisa diukur adalah IPK mahasiswa. Kemudian variabel yang mempengaruhi variabel lain, yaitu variabel independen, adalah jumlah uang bulanan. Jadi jumlah uang bulanan akan dapat mempengaruhi gaya hidup mahasiswa. Melalui gaya hidup mahasiswa ini juga bisa berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Kemudian kita lanjutkan kepada variabel yang terakhir, yaitu variabel kontrol. Apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol merupakan suatu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan, sehingga hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen tidak dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.
Jadi harus berdasarkan faktor-faktor yang ada di dalam penelitian tersebut, tidak bisa mengambil faktor-faktor dari luar. Biasanya pada variabel ini dipakai untuk meneliti tentang efektivitas dari model-model pembelajaran. Jadi jarang sekali diterapkan pada metode penelitian sosial, lebih sering kepada metode penelitian pembelajaran. Baik, berkenaan dengan penjelasan yang sudah dibahas sebelumnya mengenai variabel, maka akan saya singgung sedikit mengenai analisis korelasi dan analisis regresi. Karena pada analisis tersebut juga akan ada hubungannya dalam suatu metode penelitian. Jadi yang pertama akan saya bahas mengenai analisis korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu analisis untuk mengukur kekuatan atau bentuk arah hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Pada analisis korelasi tidak bisa dibedakan antara variabel dependen dan variabel independennya. Koefisien korelasi dinyatakan dengan R-nya yaitu R hitung. Kemudian nilai koefisien korelasi terletak di antara min 1 sampai dengan 1. Min 1 kurang dari sama dengan R dan R kurang dari sama dengan 1. Untuk nilai-nilainya, nilai 0,0199 merupakan nilai yang sangat lemah. Dan untuk nilai 0,20 sampai 0,399 adalah nilai yang lemah. Untuk nilai 0,40 sampai 0,599 merupakan nilai yang cukup. Untuk nilai 0,60 hingga 0,799 ada nilai yang kuat. Dan untuk nilai 0,80 sampai dengan 1 merupakan nilai yang sangat kuat. Kemudian kita akan bahas ke analisis yang berikutnya, yaitu analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk melakukan prediksi dan ramalan. Analisis regresi juga dapat digunakan untuk memahami variabel-variabel bebas mana saja yang dapat berhubungan dengan variabel terkait, serta untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Di dalam analisis regresi ini terbagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi berganda. Untuk yang pertama, akan dibahas mengenai analisis regresi linear sederhana. Apa sih analisis regresi linear sederhana itu? Analisis regresi linear sederhana merupakan analisis regresi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Kemudian, untuk analisis regresi yang kedua yaitu analisis regresi berganda. Apa sih analisis regresi berganda itu? Analisis regresi berganda merupakan analisis yang memiliki tujuan untuk memprediksi nilai dependen atau variabel Y dan memerlukan variabel independen atau variabel X. Di dalam kedua analisis regresi tersebut, ada hal yang membedakan antara kedua analisis tersebut. Di dalam analisis regresi berganda dan analisis regresi linear sederhana, yang membedakan ada pada jumlah variabel yang digunakannya. Di dalam regresi linear berganda, kita bisa menggunakan variabelnya mulai dari 2 bahkan lebih variabel independen. Namun, bisa jadi tidak semua variabel mempengaruhi variabel Y. Jadi, begitu saja sedikit hal yang dapat saya singgung mengenai analisis regresi dan analisis korelasi yang mungkin ada kaitannya dengan variabel penelitian. Jadi, untuk itu kurang lebihnya materi yang dapat saya jelaskan mengenai variabel penelitian dan yang saya singgung sedikit mengenai analisis regresi dan analisis korelasi. Untuk itu, jika ada salah kata yang saya ucapkan, yang baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mengucapkan mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.